Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Fajriansyah, NIM 2457201031. Di dalam video ini, saya akan membahas materi-materi statistika dengan dosen pengampu Ibu Siti Komaria SPD MPD. Mohon maaf sebelumnya jika di dalam video ini terdapat suara-suara kendaraan dikarenakan rumah saya berada di pinggir jalan lintas timur. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke, kita membahas pembahasan yang pertama yaitu MEN. Di sini ada tabel penjualan beras dari rentang 21 sampai 25 hingga 46 hingga 50. XI. Cara mencari XI ini ujung atas ditambah ujung bawah dibagi 2. Jadi 25 ditambah 21 lalu dibagi 2 sama dengan hasilnya 23. Begitu seterusnya sampai rentang 46 hingga 50. Rumus MEN X sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan hasilnya ini didapat dari frekuensi dikali XI. Jadi 23 dikali 3 sama dengan 69. Begitu seterusnya sampai bawah. Maka setelah itu dijumlahkan dan dapat di sini 1410. Dan 40 ini didapat dari perjumlahan seluruh frekuensi FI ini. Maka didapat di sini 40. Jadi 1410 dibagi 40 kita dapat nilai tengah MEN-nya 35,25. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, rata-rata ukur. Di sini soalnya masih sama seperti yang sebelumnya. Rumus rata-rata ukur yaitu log U sama dengan sigma FI dikali log XI dibagi sigma FI. Cara mencari log XI ini dari hasil perhitungan dari logaritma. Ini log 23, maka dapat hasilnya segini. Dan untuk mencari FI dikali log XI dari frekuensi dikali dengan log XI. Nah, 3 ini dikali dengan 1,3617 ini. Maka di FI dikali log XI ini dijumlah dulu semuanya ini, maka di sini dapat 61,5797. Di sini langsung ditulis log U sama dengan 61,5797 dibagi 40. Dapat hasilnya 1,5394. Nah ini 10 ini dari log ini dipangkatkan hasil yang tadi ini 1,5394 dapat hasilnya 34,6258. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, median. Soalnya masih sama seperti yang sebelumnya. Cuman di sini ada FK. Bagaimana mencari FK? 3 tetap 3. Nah, 8 ini didapat dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. 23 ini didapat dari 8 ditambah 15 sama dengan 23. Begitu seterusnya. Rumus median ME sama dengan TB ditambah N dibagi 2 dikurang FK dibagi FM dikali P. P ini panjang antara rentang 31 hingga 35. Sebelum mencari ini, kita harus kesini dulu, median, mencari nilai tengah mediannya. Sigma F dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, nilai FK yang ada 20-nya itu di mana? Di sini. Yang sudah saya kuningin ini 23, berarti di rentang 31 sampai 35. Masuk ke pembahasan rumus ya.
30,5 ini didapat dari mana? Dari sini. 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5 ditambah 40 dibagi 2 yang ini dikurang 8. 8 ini frekuensi sebelum yang tadi 23 ini. Dibagi 15. 15 ini FM, frekuensi median. Mana? Nah, ini FI 15. 5 ini rentang antara 31 sampai 35. Sama dengan 30,5 ditambah 12 dibagi 15 dikali 5. Sama dengan 30,5 ditambah 60 dibagi 15. Sama dengan 30,5 ditambah 4 sama dengan 34,5. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, modus. Rumus modus. NO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D2 ditambah D1 dikali P. Nah, di sini ada catatan. Mencari modus dengan cara melihat nilai frekuensi yang paling besar. Nah, di mana nilai frekuensi yang paling besar itu? Nah, ini 15 ini nilai frekuensi yang paling besar. Langsung saja ke pembahasan soal ya. 30,5 didapat dari mana? 30,5 ini didapat dari 31 dikurang 0,5. Kenapa harus dikurang 0,5? Karena sudah ketentuannya begitu. Lalu ditambah 10. Nah, 10 ini didapat dari mana? D1 ini. Nah, 10 ini didapat dari 15 dikurang 5. Dapat 10. Di sini juga sama ya, D1 10 ditambah 7. Nah, 7 ini didapat dari 15 dikurang 8. Jadi 10 ini 15 dikurang frekuensi sebelumnya, 7 ini 15 dikurang frekuensi sesudahnya. Begitu. 5 ini, nah 5 ini kayak pembahasan yang sebelumnya itu. Rentang antara panjang 31 sampai 35 ini panjangnya 5. 31, 32, 33, 34, 35. Sama dengan 30,5 ditambah 50 dibagi 17. Sama dengan 30,5 ditambah 2,94 sama dengan 33,44. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, kuartil ketiga. Soalnya masih sama. Rumus kuartil Q3 sama dengan TB ditambah 3 dibagi 4 dalam kurung N dikurang FK dibagi FQ dikali P. N ini jumlah keseluruhan dari frekuensi. Nah, 3 ini didapat dari, karena ini kuartil ke-3, maka ditulis di sini 3. Dibagi 4 ini sudah dari sananya, ketentuan dari sananya. Sebelum masuk ke sini, kita cari dulu letak Q3-nya itu di mana. Q3 sama dengan 3 dibagi 4 dikali N ini. Sama dengan 3 dibagi 4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, 30 ini letaknya di mana? Di rentang antara 36 sampai 40. Nah, di sini 30. Masuk ke pembahasan soalnya. 35,5 dapat dari 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5 ditambah 30 ini hasil dari yang ini 30
dikurang 23. 23 ini frekuensi kumulatif sebelum 31 ini, 23 dibagi 8. 8 ini frekuensi ini. 5 ini panjang kelas antara 36 sampai 40. Sama dengan 35,5 ditambah 7 dibagi 8 dikali 5. Sama dengan 35,5 ditambah 35 dibagi 8. Sama dengan 35,5 ditambah 4,37. Dapat hasilnya 39,87. Oke, kita lanjut pembahasan yang ke-6, desil ke-7. Rumus desil D7 sama dengan TB ditambah 7 dibagi 10 dikali N dikurang FK dibagi FQ dikali P. 7 ini didapat dari ini desil ke-7, ditulis 7. 10 ini udah ketentuan dari sananya. Ini sebenarnya rumusnya mirip-mirip seperti pembahasan yang sebelumnya, kuartil ketiga itu. Sebelum mencari ini, kita harus mencari letak D7-nya dulu. D7 sama dengan 7 dibagi 10 dikali N sama dengan 7 dibagi 10 dikali 40, dapat hasilnya 28. 28 ini berada di rentang 36 sampai 40 yang sudah saya kuningin ini. 35,5 ini didapat dari 36 dikurang 0,5 ditambah 28, hasil dari ini 23 didapat dari frekuensi kumulatif sebelum 31 ini dikali 5. 5 ini didapat dari rentang panjang antara 36 sampai 40 sama dengan 35,5 ditambah 5 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 35,5 ditambah 25 dibagi 8 sama dengan 35,5 ditambah 3,12 sama dengan 38,62. Lanjut ke pembahasan yang ke-7, persentil ke-43. Rumus persentil P43 sama dengan TB ditambah 43 dibagi 100 dikali N dikurang FK dibagi FQ dikali P. Nah, ini rumusnya sama nih, kayak pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kuartil, desil, persentil tuh rumusnya sama. Cuman yang membedakannya hanya angka pembaginya ini. Sebelum mencari rumus persentil ini, kita harus mencari letak P3-nya terlebih dahulu. P3 per 100 dikali N sama dengan 43 dibagi 100 dikali 40 sama dengan 17,2. Kita bulatkan dulu jadi 17. 17 ini berada di mana? Rentang 31 sampai 35 di sini. Masukkan dia di sini. 30,5 didapat dari 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5 ditambah 17 ini hasil dari ini pembulatan dikurang 8. 8 ini nilai frekuensi kumulatif sebelum 23 ini dibagi 15. 15 ini frekuensi ini, 5 ini panjang rentang antara 31 sampai 35. Sama dengan 30,5 ditambah 9 dibagi 15 dikali 5. Sama dengan 30,5 ditambah 45 dibagi 15. Hasilnya
30,5 ditambah 3 sama dengan 33,5. Lanjut ke pembahasan yang ke-8, simpangan baku. Soalnya masih sama seperti yang sebelumnya. Cuman ada beberapa tabel yang baru di sini. Saya akan jelaskan nanti. FI dikali XI ini didapat dari F3 dikali 23 sama dengan 69. Begitu seterusnya sampai bawah. Nanti hasil dari ini tuh dijumlahin 1410. Nah, XI dikurang X ini. X ini tuh nilai mean yang dari pembahasan pertama tadi. Itu kan hasilnya 35,25. Nah, 35,25 itu dikurang 23 ini. 23 dikurang 35,25 hasil ya. Min 12,25. Yang bawahnya ini juga sama kayak yang atas ini. Selanjutnya XI dikurang X pangkat 2. Nah, hasil ini dipangkatkan 2. Min 12,25 dikali min 12,25. Hasilnya 150,06. Kenapa hasilnya positif? Karena di sini pangkatnya ini genap. Maka hasilnya positif. Yang min 7,25 ini juga sama kayak yang min 12,25 ini. Dipangkatkan juga, ya hasilnya juga positif. Lanjut ke FI dikali buka kurung XI dikurang X pangkat 2. Nah, ini hasil XI dikurang X pangkat 2 ini 150,06 dikali frekuensi ini. Jadi 3 dikali 150,06 hasilnya 450,18. Yang bawahnya juga begitu. Setelah ketemu semua hasil ini, dijumlah, dapat hasilnya 1697,4, kita bulatkan jadi 1697. Lanjut ke pembahasan soalnya. Rumus simpangan baku. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X pangkat 2 per N. N-nya ini jumlah frekuensi sama dengan 1697 ini didapat dari hasil pembulatan yang ini. Ya. Dibagi 40 sama dengan 42,4,25. Setelah hasil ini ketemu, kita akarkan. S sama dengan akar kuadrat dari S pangkat 2 ini. Dapat hasilnya 42,425. Akar kuadrat dari 42,25 sama dengan 6,513. Oke, lanjut ke pembahasan yang ke-9 sekaligus pembahasan terakhir, simpangan rata-rata. Soalnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X. Di tabel ini, FI dikali XI didapat dari 3 dikali 23 sama dengan 29. Sama dengan 69. Seterusnya sampai bawah. Lalu nanti dijumlahkan. Tabel berikutnya ini ada nilai mutlak dari XI dikurang X.
Nah, kan yang tadi itu kan hasilnya negatif di sini. Di sini hasilnya positif, harus positif. Karena nilai mutlak XI dikurang X, nilainya harus positif karena ada tanda harga mutlak. Jadi nilainya harus positif. Setelah itu, dikali FI. FI dikali nilai mutlak XI dikurang X. 3 dikali 12,25 hasilnya 36,75. 5 dikali 7,25 hasilnya 36,25. Begitu seterusnya sampai bawah. Dijumlahkan dapat hasilnya 213,5 dibulatkan jadi 214. Masuk ke pembahasan soalnya. 214 dibagi 40 sama dengan 5,35. Selesai sudah pembahasan kita tentang materi-materi statistika. Terima kasih yang sudah menonton. Dan apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.